Halo semuanya. Pernah dengar istilah manajemen strategik? Kalau dengar kata itu, apa sih yang kebayang? Pasti sesuatu yang berat, khusus buat para direktur di ruang meeting, ya kan? Nah, di sini kita bakal bongkar mitos itu. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan tunjukin gimana konsep kelas berat ini sebenarnya relevan banget buat kita semua, nggak peduli apa posisi kita. Oke, mari kita mulai. Oke, kita langsung to the point aja ya. Sering banget ada miskonsepsi besar kalau strategi itu urusannya para bos. Tugas kita ya cuma ngerjain aja. Tapi pertanyaannya, di dunia kerja yang super cepat dan dinamis kayak sekarang, apa cara pikir gitu masih relevan? Yuk kita gali lebih dalam. Coba deh, sekali lagi dengerin dua kata ini. Manajemen strategik. Yang muncul di kepala pasti bagan-bagan rumit, rencana 5 tahunan yang tebal, pokoknya keputusan-keputusan gede yang nentuin nasib perusahaan. Kedengarannya jauh banget ya dari kerjaan kita sehari-hari. Dan ujung-ujungnya mungkin kita mikir gini nih. Wajar banget kalau mikir kayak gini, saya ngerti kok. Rasanya tuh kayak kita disuruh belajar jadi pilot. Padahal kerjaan kita cuma mastiin kopi di pantry tetap hangat. Tapi percaya deh, pemikiran kayak gitu tuh udah ketinggalan zaman. Oke, ini dia definisi textbooknya. Formal banget kan? Seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan. Definisinya sih nggak salah, tapi kesannya tuh ini kerjaan segelintir orang di puncak aja. Padahal ya, di dunia kerja sekarang, definisi tadi itu baru setengah dari cerita. Kenyataannya, strategi itu kayak gunung es, yang kelihatan di atas cuma puncaknya. Justru bagian terbesarnya, yang paling penting, ada di bawah permukaan. Dan itu melibatkan semua orang. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh nyata deh, dari salah satu perusahaan paling efisien di dunia, Toyota. Nah, mereka ini punya cara pandang yang beda banget soal siapa yang seharusnya mikirin strategi. Rahasia sukses mereka ada di satu konsep kunci, menjadi sebuah learning organization atau organisasi pembelajar. Jadi perusahaan itu bukan cuma tempat buat kerja, tapi sebuah ekosistem, tempat di mana semua orang, tanpa terkecuali, didorong buat terus belajar, mikir kritis, dan ngasih masukan buat gambaran besarnya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Cara lama itu top down, strategi dibikin di atas, karyawan tinggal jalanin perintah, udah. Tapi di learning organization, semua orang jadi mata dan telinga perusahaan, semua ikut bantu scan informasi dan ngasih usulan perbaikan. Aliran idenya tuh dari mana-mana, nggak cuma dari atas. Dan ini bukan cuma slogan pajangan di dinding loh, ada dua pilar utama di Toyota. Pertama, Kaizen atau perbaikan terus-menerus. Artinya, setiap orang, setiap hari, nyari cara biar kerjaan jadi lebih baik, walau cuma sedikit. Kedua, respect for people, menghargai orang. Ini artinya mereka percaya kalau setiap karyawan itu punya otak dan ide yang sangat berharga. Dan ini contoh paling kerennya. Di Toyota, karyawan di lini perakitan, siapapun itu, bisa dan berhak menghentikan seluruh produksi kalau nemu satu masalah kecil. Bayangin, power sebesar itu dikasih ke mereka. Ini bukti nyata kalau mereka bukan cuma pekerja, tapi bagian dari strategi. Mereka diberi wewenang buat ambil keputusan strategis di lapangan. Keren banget kan? Oke, sekarang kita udah paham nih kenapanya. Kenapa kita semua perlu mikir strategis. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya? Tenang, ada kok kerangka kerja simple yang bisa kita semua pakai langsung besok pagi. Nah, kalau dari buku teks, modelnya kayak gini nih. Kelihatannya ribet ya, banyak kotak, banyak panah. Ini sih keren buat analisis perusahaan besar, tapi buat kita sehari-hari, kayaknya perlu disederhanain deh. Nah, kita sulap jadi lebih simpel. Cukup ingat 4 langkah ini aja, yang jadi siklus terus-menerus. Pertama, pindai atau scan. Kedua, rumuskan atau formulate. Ketiga, terapkan atau implement. Dan keempat, evaluasi dan kendalikan. Anggap aja ini siklus belajar pribadi kita. Coba kita bedah satu persatu ya. Dan kita lihat gimana 4 langkah ini bisa dipakai langsung di meja kerja kita. Beneran, mulai besok pagi. Ini bukan lagi teori di awang-awang, tapi sesuatu yang praktis dan bisa kita lakuin. Langkah pertama, scan atau pindai. Ini artinya simpel banget, buka mata, buka telinga. Kita semua kan punya sudut pandang yang unik di perusahaan. Seorang CEO nggak mungkin lihat apa yang kamu lihat di posisimu. Nah, pertanyaannya, apa sih yang kamu sadari dari mejamu yang mungkin nggak dilihat sama bos-bos di atas? Gimana caranya? Gampang. Coba deh, sisihin 15 menit aja setiap hari buat baca berita industri. Biar tahu trennya apa. Pas meeting, jangan cuma diam. Coba tanya, kenapa ya kita lakuin ini? Biar ngerti gambaran besarnya. Atau, coba perhatiin deh, ada nggak sih satu masalah kecil yang berulang terus di tim kamu? Nah, itu semua adalah data berharga. Lanjut ke langkah kedua. Rumuskan rencana.
Eits, jangan bayangin bikin proposal setebal skripsi ya. Merumuskan di sini artinya cuma mengubah apa yang kamu temukan di langkah scan tadi. Jadi satu ide kecil yang bisa dicoba. Semacam hipotesis gitu. Gimana kalau kita coba cara ini? Contohnya gimana? Bisa sesederhana, gimana kalau template laporan ini kita ubah dikit biar ngisinya lebih cepat? Atau coba deh, pastiin tugas harian kamu itu nyambung sama tujuan utama tim. Atau mungkin, mikirin satu cara kecil buat bikin pelanggan internal kita, yaitu tim lain, jadi lebih gampang kerjanya. Simple kan? Oke, langkah 3 dan 4, terapkan dan evaluasi, ini satu paket. Nggak bisa dipisahin. Intinya adalah siklus cepat. Coba sesuatu, lihat hasilnya, belajar. Lakuin, lihat, belajar. Terus-terusan gitu. Caranya, sebelum mulai kerjaan yang agak ribet, coba deh bikin rencana mini di kertas. Terus kalau kamu nemu cara kerja baru yang lebih efisien, jangan disimpan sendiri, bagiin ke teman sebelah, kumpulin kemenangan-kemenangan kecil kamu. Dan yang paling penting, jangan takut minta feedback. Tanya aja, kerjaan gue tadi gimana? Ada yang bisa lebih baik? Nah, sekarang kita tarik benang merahnya. Kalau kita rutin ngejalanin siklus 4 langkah ini bukan lagi soal jadi karyawan yang lebih rajin, bukan. Ini soal mengubah total cara kita memandang pekerjaan kita. Meja kerja kita mungkin cuma sekotak kecil, tapi cara pandang kita bisa seluas samudra. Setiap kali kita nanya mengapa, setiap kali kita usul perbaikan sekecil apapun itu, kita itu sebenarnya lagi melatih otot strategis kita. Kita mulai ngelihat lebih dari sekedar to-do list harian. Dan buat karir kita, wah ini dampaknya gede banget. Karena orang-orang yang nunjukin rasa memiliki, yang proaktif, yang mikirin gambaran besar, merekalah yang bakal bersinar. Merekalah yang dilihat sama manajemen sebagai calon pemimpin di masa depan. Serius. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat Anda. Berdasarkan obrolan kita barusan, coba pikirin deh, apa satu langkah strategis paling kecil yang bisa Anda lakuin besok. Mungkin cuma nyisihin 15 menit buat baca berita industri, atau ngajuin satu ide perbaikan kecil pas meeting. Mulai aja dari yang paling gampang, karena dari situlah semuanya berawal.